Ternyata pertemuan pertama kalinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi Muhammad SAW baru saja dilahirkan oleh ibunya Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku bakal lanjutin cerita kita tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun memang kalau kita ceritain dari awal sampai akhirnya ya, itu nggak mungkin kita bahas dalam beberapa waktu aja. Tapi di video kali ini aku bakal ceritain poin-poin pentingnya aja supaya kita bisa ngambil pelajaran dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi biar relate gitu sama kehidupan kita. Ya, minggu kemarin kan kita udah ceritain tentang silsilahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan juga sedikit menyinggung ya pertemuan pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi, buat kalian yang belum nonton video aku yang ini, mendingan kalian nonton dulu ya supaya nanti nggak banyak bingung gitu loh. Nanti kalau udah nonton bisa balik lagi ke video ini, oke? Oke guys, sebelum masuk ke cerita seperti biasa aku pengen disclaimer dulu ya. Informasi tentang Sayyidah Khadijah ini aku ambil dari beberapa sumber. Jadi apabila ada sesuatu hal yang keliru ataupun kurang, kalian bisa banget nambahin langsung di kolom komentar di bawah ini ya, supaya kita bisa sama-sama belajar dan lebih tahu tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oke, langsung aja kita mulai bercerita. Seperti yang telah kita ketahui, kalau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini merupakan seorang janda kaya raya yang cerdas, terhormat, dan juga agung di kota Mekah. Maka tak heran masih banyak saja laki-laki yang berniat untuk melamar beliau dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akan tetapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terus saja menolak lamaran-lamaran yang datang kepadanya dikarenakan memang Sayyidah Khadijah ini sudah tidak berniat lagi untuk menikah ya. Kita tahu ya, suami Sayyidah Khadijah yang kedua ini merupakan seorang laki-laki kaya raya yang memang meninggalkan perniagaan yang cukup banyak gitu. Jadi setiap kali ada lamaran yang ditolak oleh Sayyidah Khadijah, beritanya itu langsung menyebar gitu ke seluruh kota Mekah. Si fulan telah ditolak Sayyidah Khadijah, si fulan telah ditolak Sayyidah Khadijah. Jadi pokoknya langsung ramai gitu. Padahal nih guys ya, yang lamar itu bukan laki-laki biasa aja ya. Yang lamar itu laki-laki yang hebat semuanya. Ada pengusaha yang sukses, pejabat, pokoknya ada juga yang masih perjaka. Semua laki-laki yang kaya raya mencoba melamar Sayyidah Khadijah, tetapi Sayyidah Khadijah itu sama sekali tidak mau menerima lamaran mereka. Di sisi lain ya, kita juga tahu Nabi Muhammad SAW itu sudah dapat julukan Al-Amin dari orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah pada waktu itu. Selain memang berparas wajah yang tampan, cerdas, berperilaku baik, mulia, pokoknya Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kemampuan dalam berdagang. Oh ya guys, kita kan tahunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Nabi pertama kali itu ketika Nabi Muhammad SAW menjelang usia 25 tahun ya. Jadi usia-usia dewasa gitu. Dan itu pun dikenalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal nih ya guys, sebenarnya nih ternyata pertemuan pertama kalinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi Muhammad SAW baru saja dilahirkan oleh ibunya Aminah. Kok bisa ya? Kebayang gak sih kalian bakal calon suaminya ditengokin pas masih bayi? Oke, jadi nih guys, sebenarnya ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah itu sebenarnya mereka itu berteman. Jadi nih pada waktu itu ya di Mekah usia-usia anak 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun itu udah pada nikah-nikah gitu. Nah, ketika Aminah melahirkan anaknya, kebetulan Sayyidah Khadijah ini ikut nengok gitu, ikut jenguk gitu. Kalau di Jawa itu kan namanya ikut miliki bayi anyar gitu. Nah, terus pas nengok itu, Sayyidah Khadijah ngerti nggak kalau itu bakal jadi suaminya nanti? Ya enggak lah. Pas Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ikut jenguk Aminah gitu ya, lihat bayi.
Sayyidah Khadijah itu tidak tahu kalau itu bakal jadi suaminya suatu saat nanti ya. Sayyidah Khadijah itu cuma kayak gemes gitu, kita gimana sih kalau nengokin anak teman kita, kan gemes gitu ya, lihat bayi lucu ganteng lagi. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini berangan-angan gitu loh, andai aja aku tuh lahirnya belakangan gitu, andai aja aku tuh lahirnya barengan sama kayak anak ini, nanti kan aku bisa main sama dia gitu kan, nanti kan usia kita kan gak jauh-jauh amat, itu bisa jadi main bareng, bisa jadi bestie gitu kan. Gitulah pikirnya Sayyidah Khadijah kala itu. Jadi dia tidak berpikir dan dia juga tidak tahu kalau itu bakal jadi suaminya nanti. Dan qadarullah, masya Allah banget ya, Allah itu tidak menjadikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi teman masa kecilnya Nabi Muhammad SAW, tetapi justru malah lebih dari itu ya. Sayyidah Khadijah malah hidup bersama Nabi Muhammad SAW di usianya setelah dewasa. Nah ini nih pelajaran banget buat para jomblo nih, khusus banget buat para jomblo ya. Kalian itu mending gak usah galau-galau lagi lah masalah jodoh. Misalkan, wah kenapa sih udah usia 25 tahun kok belum ada yang lamar, usia 30 tahun kok aku belum dilamar-lamar juga ya. Pokoknya gak usah galau, sabar aja. Siapa tahu jodohnya baru dilahirkan juga, atau mungkin baru masuk SD. Wallahu alam kan. Oh ya guys, flashback ya. Kalian masih ingat gak cerita tentang mimpinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum akhirnya bertemu Nabi Muhammad SAW? Jadi nih, mimpi itu terjadi ketika usia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kisaran 9-10 tahunan lah. Sayyidah Khadijah terus saja berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga mimpi itu menjadi kenyataan. Ya Allah, semoga mimpi itu menjadi kenyataan. Pokoknya terus saja. Setelah diberitahu oleh Warokoh suatu saat nanti dia akan menjadi istri Nabi, dia itu terus saja menunggu, terus saja memohon kepada Tuhan untuk dijadikan kenyataan mimpi tersebut. Teman-teman Sayyidah Khadijah kan satu persatu udah mulai nikah tuh. Usia 13 tahun, 11 tahun itu udah banyak yang nikah. Nah ketika itu Sayyidah Khadijah pergilah tawaf. Beliau melakukan doa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan doanya seperti wanita-wanita Quraisy ya, bukan menyembah berhala gitu, tapi Sayyidah Khadijah melakukan doa sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertawaf aja, mengelilingi Ka'bah kan, tawaf sambil berdoa, ya Tuhanku, semoga mimpi itu menjadi kenyataan, semoga aku benar-benar menjadi istri Nabi. Pokoknya terus saja dia berdoa seperti itu. Setelah tawaf, dia itu berniat untuk kembali lagi kan ke teman-temannya gitu. Teman-temannya tuh lagi kumpul-kumpul tuh, dia pengen ikut gabung lagi tuh. Nah tiba-tiba Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dikagetkan dengan teriakan seorang laki-laki tua, yang disebutkan laki-laki tua itu merupakan ahli kitab ya, seperti keponakannya Warokoh, yang memang kebetulan waktu itu laki-laki itu sedang mampirlah di kota Mekah gitu. Laki-laki itu berteriak begini, wahai perempuan-perempuan Quraisy, dengarkan aku baik-baik. Wahai perempuan-perempuan Quraisy, dengarkan aku baik-baik. Sebentar lagi akan diutus seorang nabi di umat ini. Siapapun di antara kalian yang ingin menjadi istrinya, maka persiapkanlah diri kalian. Nah, setelah mendengar itu kan, wanita-wanita Quraisy pada saat itu yang berada di situ malah memperolok laki-laki tersebut. Ada yang cekikikan, ada yang sampai juga dikatakan berani sampai melemparkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, kecuali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika ada laki-laki yang berteriak seperti itu, dia itu benar-benar memperdengarkan dengan seksama perkataan-perkataan laki-laki tua tersebut. Jantungnya benar-benar berdebar sangat kencang sekali. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha akhirnya pulangkan ke rumah sambil terus saja memikirkan perkataan orang tua tadi. Apa iya ini pertanda untuk aku? Apa iya ini merupakan pertanda? Setiap ada laki-laki yang mencoba melamar Sayyidah Khadijah selalu menolaknya. Sampai-sampai orang tuanya juga heran gitu, sampai bingung. Ini sebenarnya apa sih yang ditunggu? Mencari laki-laki yang seperti apa sih untuk dijadikan seorang suaminya? Setiap kali laki-laki kok ditolak, ada lamaran lagi kok ditolak lagi. Sampai orang tuanya pun bingung gitu. Apa sebenarnya yang ditunggu oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Padahal mungkin ya di benaknya Sayyidah Khadijah kala itu ya, ketika ada lamaran datang, mungkin dia sambil mikir-mikir juga kali ya. Ada lamaran datang nih,
ini kayaknya nggak ada wajah-wajah Nabi. Ya memang kita tahu kan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini memang menunggunya lamaran dari seorang nabi kan. Jadi mungkin sampai kayak ngamatin gitu. Kayaknya ini nggak ada roman-roman nabi deh. Wallahu a'lam. Nah, sampai pada suatu waktu nih, akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pun dinikahkan oleh keluarganya dengan laki-laki yang bernama siapa? Abu Hala. Mereka membina rumah tangga selama 10 tahun dan memiliki 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Nah, setelah suami pertamanya ini meninggal dunia, tak lama kemudian Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Atik bin Aid. Nah, di pernikahan yang keduanya ini pun Sayyidah Khadijah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hindun. Jadi anaknya ada berapa? 3. Pertama Halah, yang kedua Hindun, yang ketiga Hindun. Nah, ini nih dari beberapa sumber yang aku baca kemarin, banyak yang mengatakan sebelum dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah ini memiliki anak 2 saja ya, Halah dan Hindun. Padahal anaknya itu sebenarnya 3 guys. Nah, Hindun ini mungkin karena namanya sama-sama Hindun dikira Hindun ini orang yang sama gitu ya. Padahal memang di kala itu ya, nama Hindun itu merupakan nama populer, nama perempuan yang paling populer di kota Mekah. Jadi kalau kata di Indonesia nih ya, banyak banget orang tua yang ngasih nama anak perempuannya itu dengan nama Fitri gitu ya. Jadi populer gitu, pasaran gitu. Mana-mana ada aja yang namanya Fitri. Tapi beda ya kalau Fitri ini pakai P bukan F. Oke, next. Nah, setelah 2 kali menjanda nih, udah tidak ada niatan lagi menikah sama sekali dengan siapapun, pokoknya udah nggak mau nikah lagi. Tiba-tiba ada nih salah satu orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kita sebut aja karyawannya ya, karyawan terbaiknya gitu. Nah, tibalah dia datang kepada Sayyidah Khadijah untuk mengundurkan diri lah, mau resign nih dia. Jadi ketika itu Sayyidah Khadijah langsung pergi menemui sahabatnya yang bernama Nafisah. Dia ceritakannya di situ kalau dia sedang mencari seseorang untuk menggantikan salah satu pekerjanya yang resign gitu. Nafisah, aku lagi galau banget nih. Kenapa kamu galau? Salah satu pekerjaku ada yang resign nih. Padahal dia itu orang kepercayaan aku banget loh. Lah, terus kamu sekarang cari orang yang kayak gimana? Aku lagi cari orang nih buat bisa ngelola usaha aku dan juga sekalian megang uangnya. Kamu tahu nggak? Atau punya rekomendasi nggak? Emang kamu lagi cari orang yang kayak gimana? Yang pintar baca tulis kah? Baca kitab? Atau kayak gimana? Sebenarnya sih aku nggak cari yang pintar-pintar juga sih. Yang penting orangnya tuh al-amin lah. Oh, al-amin. Ya udah, al-amin aja. Maksud kamu apa sih? Katanya al-amin. Ya udah, al-amin aja. Ya iya, al-amin. Siapa maksudnya? Itu loh, anaknya teman kita, Muhammad, yang dulu pernah kita tengok pas waktu bayi. Kamu masih ingat nggak? Dia udah tumbuh jadi anak dewasa loh. Dan orang-orang Arab ya menjuluki dia sebagai al-amin karena dia itu nggak pernah bohong. Dia itu omongannya selalu bisa dipercaya. Oh, Muhammad, boleh? Kamu bisa nolongin aku nggak buat nemuin dia? Siap, beres. Nah, akhirnya ya, Sayyidah Nafisah pergilah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di rumah pamannya Abu Thalib. Jadi Sayyidah Nafisah itu menyampaikan kalau ada tawaran pekerjaan gitu dari Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Gak lama kemudian Nabi Muhammad SAW pun langsung menerima tawaran tersebut karena memang Nabi Muhammad SAW kala itu berniat untuk membantu perekonomian pamannya ya. Kita tahu kan kalau Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah pamannya Abu Thalib yang memang anaknya ini banyak banget gitu lah ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau menjadi beban untuk pamannya, melainkan Nabi Muhammad SAW ingin sekali membantu pamannya
untuk meringankan beban ekonominya tersebut. Jadi ketika ada tawaran apa saja, Nabi Muhammad SAW langsung menerima. Nah, udah deh, setelah itu Nabi Muhammad SAW pun berangkatlah dari Mekah menuju negeri Syam bersama salah satu budaknya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisaroh. Nah, perlu kalian ingat ya, Maisaroh itu adalah budak laki-laki, bukan budak perempuan. Jadi hati-hati ya. Meski memang kalau di Indonesia banyak banget nama anak perempuan dengan nama Maisaroh, tapi beda konteksnya lagi ya. Kalau pada masa itu di Mekah sana, Maisaroh itu digunakan untuk nama laki-laki. Jadi kalau sekarang ya nggak tahu juga ya, di sana mungkin ada Maisaroh perempuan, kan nggak tahu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW berangkatlah bersama Maisaroh ke negeri Syam dengan membawa barang-barang yang sangat berkualitas dan lengkap. Jadi nih guys, mayoritas orang-orang Arab pada waktu itu kebanyakan adalah pedagang. Jadi banyak banget orang-orang yang dagang ke negeri Syam, dan hanya memang kebanyakan orang itu cuma bawa modal uang aja gitu loh untuk berdagang ke negeri Syam. Jadi mereka belanja produk-produk negeri Syam dan barulah dijual di sana. Nah, tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu membawa barang-barang dagangannya asli produk-produk kota Mekah dan menjualnya di negeri Syam. Lalu setelah barang-barangnya terjual habis di negeri Syam, Nabi Muhammad SAW pun belanja dulu nih sebelum pulang ke kota Mekah, belanja produk-produk negeri Syam untuk dijual lagi di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu dapat keuntungan 2 kali lipat. Next, nah setelah kegiatan berniaganya selesai nih, akhirnya Maisaroh bersama Nabi Muhammad SAW pun kembalilah ke kota Mekah. Tapi kalian tahu nggak? Kepulangan Nabi Muhammad SAW ini justru membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini terkaget-kaget. Kok bisa sih secepat itu pulang ke Mekah? Kan biasanya orang-orang yang berdagang ke negeri Syam itu kan pulangnya lama-lama gitu. Misalkan biasanya seminggu baru pulang, ini cuma sehari 2 hari doang udah nyampe lagi ke kota Mekah. Jadi Sayyidah Khadijah itu kaget gitu. Dan beliau pun lebih lagi ditambah kagetnya oleh Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu menyerahkan hasil keuntungan dari berdagang selama di negeri Syam itu ya. Lah kok bisa sebanyak ini? Nah ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini memang belum pernah mendapatkan keuntungan sebanyak ini dari para pekerjanya yang lain. Maka hal ini benar-benar membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini terkejut dan benar-benar terkesan. Akhirnya tuh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menanyakan hal itu kepada budaknya yang bernama Maisaroh. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertanya tentang kinerja Nabi Muhammad SAW selama berdagang di negeri Syam. Dan akhirnya Maisaroh pun menceritakan semuanya secara detail tentang perilakunya, tentang cara berdagangnya, pokoknya lengkap komplit diceritakan semuanya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ya guys, sebenarnya ada hal yang justru lebih membuat Maisaroh ini gak sabar menceritakan sesuatu pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ceritanya, nah kita masuk ke cerita ini. Nah nih ya guys, setibanya Maisaroh dan Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah, mata Maisaroh itu udah berbinar-binar banget gitu, udah kayak gembira banget, udah nggak tahan banget pengen cerita. Dia itu sebenarnya bukan pengen ceritain hasil keuntungan dari usahanya ya, justru dia itu nggak sabar banget pengen ceritain kejadian-kejadian aneh yang dialami selama perjalanan mereka dari negeri Syam ke kota Mekah dan sebaliknya. Dia langsung aja deketin Sayyidah Khadijah kan. Tuan, Muhammad Tuan, Muhammad. Apa maksudmu? Kenapa Muhammad? Ada apa dengan dia? Bagaimana dengan usaha kita? Usaha kita laku keras Tuan, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan ke Tuan. Lalu apa yang hendak kau ceritakan kepadaku ya Maisaroh? Itu loh Muhammad Tuan, selama perjalanan kami ada awan yang melindungi kami dari terik matahari. Pertama saya kira awan itu terus saja mengikuti saya,
Ternyata ketika saya memisahkan diri dari Muhammad, awan itu langsung mengikuti Muhammad. Setiap kali dia melangkah kemana, awan itu terus bergerak melindungi Muhammad. Ketika kami hendak pulang menuju Mekah, kami beristirahat di satu pohon kurma waktu itu. Pokoknya Maisarah itu menceritakan bahwa ketika mereka beristirahat nih di sebuah pohon kurma ya, ada nih dua orang pelayan yang mencoba mendekati mereka berdua dan mengajak mereka ngobrol gitu ya. Pelayan itu berkata kalau tuan mereka itu ada di atas loteng gitu kan, rumahnya itu ada 2 lantai gitu. Nah, tuannya itu adalah seorang ahli kitab, sebagaimana Warokoh keponakannya Sayyidah Khadijah. Tuannya itu memintanya untuk datang menemuinya karena memang selama bertahun-tahun dia itu tidak pernah turun dari atas loteng rumahnya gitu. Jadi kok tumben-tumben banget gitu, dia tuh turun tergesa-gesa lagi, meminta kami untuk menemui kalian dan meminta kalian untuk datang menemuinya di sana. Tapi akhirnya Maisarah lah yang pergi menemui pendeta tersebut karena memang ketika itu Nabi Muhammad SAW itu kelelahan gitulah, sedang ngantuk berat gitu. Jadi ya sudah Maisarah, kamu aja yang pergi ke sana, temui dia. Itu kata Nabi Muhammad. Akhirnya Maisarah ini kan pergilah ya menemui pendeta tersebut. Akan tetapi pendeta yang bernama Bukhairah itu terus saja melihat ke arah Nabi. Tak lama kemudian Bukhairah pun bertanyalah kepada Maisarah, "Wahai nak, siapa sebenarnya laki-laki yang bersama denganmu itu?" Kata si Maisarah, "Dia adalah saudaraku dari Quraisy." "Bukan, dia bukan saudara kamu. Dia tidak memiliki satu seorang saudara pun, karena ayahnya telah meninggal." Begitu katanya. Lah, Maisarah kan langsung kaget ya, kok dia tahu ya kalau Muhammad itu bukan saudara saya. Pokoknya Bukhairah itu menceritakan semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Ayahnya siapa, ibunya, pamannya, kakeknya, pokoknya semua silsilahnya itu dijabarkan semua di depan Maisarah. Hal ini membuat Maisarah semakin terkejut kan, kok dia lebih tahu daripada aku ya. Sambil tetap menatap ke arah Nabi Muhammad SAW, Bukhairah ini akhirnya menjelaskan sesuatu kepada Maisarah. Sesungguhnya tidak ada laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Mendengar itu guys, Maisarah pun semakin terkaget-kaget dan benar-benar speechless gitu ya. Tapi setelah Maisarah mengetahui hal itu, Maisarah nggak langsung cerita kepada Nabi ya. Justru Maisarah ini malah sengaja menyembunyikannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sudah selesai itu ngobrol sama pendeta Bukhairah itu, akhirnya Maisarah pun turun kembali kan ya, kembali ke Nabi Muhammad SAW. Dan ditanyalah Maisarah itu sama Nabi Muhammad SAW, "Kenapa? Ada apa?" Maisarah langsung jawab, nggak ada apa-apa, nggak ada yang serius gitu. Tapi di dalam hatinya dia tuh udah kayak pengen cerita banget sama Sayyidah Khadijah, sama tuannya, udah gatel banget pengen cerita, pengen cepet-cepet sampailah intinya ke kota Mekah gitu, pengen jabarin semuanya. Dia bertemu pendeta di sini, terus dia mengatakan ini, pokoknya dia pengen banget menceritakan, "Tuan, Muhammad Tuan, ternyata Muhammad itu nabi Tuan," gitu. Bunda udah selesai syutingnya, makasih udah bekerja sama. Makasih udah nonton video aku. Dadah, makasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, share juga. Dadah. Assalamualaikum.